Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami rindu mendengarkan suaramu, kami percaya bahwa firman-Mu akan menuntun langkah-langkah kami, yang membawa kami kepada rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-316. Dan yang kita baca diambil dari kitab Matius pasal 28 dan Markus pasal 16. Saya memberikan judul Kebangkitan Yesus ya. Dalam Markus pasal 16 mulai ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome membeli rempah-rempah dan pergi ke kubur. Ya, bagaimana mereka ingin meminyaki Yesus. Tapi ketika mereka melihat sampai ke kubur itu, mereka melihat batu besar itu sudah terguling. Dan kubur Yesus kosong. Dan melihat orang muda ya pakai baju putih, dan itu dikatakan seperti malaikat ya, berkata ayat yang ke-6, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ya. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan katakanlah kepada Petrus. Saudara, kita bisa melihat di sini. Ini yang membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Ya. Bagaimana maut tidak berkuasa atasnya. Dia tidak mati seperti manusia. Dia mati dan dia bangkit dari kematian. Dan kita bisa melihat di sini sesuatu yang luar biasa. Dan malaikat itu berpesan supaya murid-murid wanita-wanita itu pergi kepada murid-murid dan kepada banyak orang dan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Saudaraku, sudahkah berita yang besar ini pun kita sampaikan kepada banyak orang bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dan hal yang kedua adalah dikatakan peristiwa ini terjadi pada hari pertama minggu itu. Di hari Minggu. Itulah sebabnya kenapa kita juga beribadah pada hari Minggu. Alasan salah satunya adalah untuk memperingati kebangkitan Yesus. Dan dalam ibadah-ibadah kita pun biarlah harus penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan. Karena ketika kita beribadah, kita sedang memperingati kebangkitan Yesus. Ya, dalam Kisah para Rasul 27 juga Rasul Paulus mengatakan juga pada hari pertama dalam minggu itu, Paulus bersama-sama memecahkan roti, bersekutu bersama-sama. Mari saudaraku, jangan sampai kita ketinggalan untuk senantiasa beribadah juga pada hari Minggu. Karena ketika kita beribadah, kita sedang bersukacita, bersorak-sorai dan berkemenangan, merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, Dia sudah bangkit. Mari, beritakanlah kebangkitannya kepada banyak orang. Oke, saudaraku, dan yang kita baca diambil dari Lukas pasal 24 dan Yohanes pasal 20 sampai 21. Dan Yesus memberkati kita semua. Shalom.